أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Pemirsa Trans 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mukaddimah kali ini saya membawakan satu surah Al-Anfal ayat kedua. Di dalam surat ini ada 3 karakteristik besar. Di dalam surat ini ada 3 ciri mukmin besar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Yang ketiga, kepada Allah seorang muslim wajib bertawakal. Berbicara tentang Ramadan, seseorang yang beriman kepada Allah akan memiliki sebuah kepekaan dan sensitivitas yang tinggi. Ketika ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka wajib engkau berpuasa. Maka seorang mukmin getarannya akan mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya saya mendengar dan saya akan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri dari seseorang yang dikenakan wajib hukum puasa. Yang pertama adalah seorang muslim. Syarat puasa haruslah beragama Islam. Seseorang yang tidak beragama Islam maka tidak dikenakan wajib puasa. Seandainya dulunya bukan Islam, kemudian ia berpuasa, maka yang telah lalu tidaklah dihitung dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri wajib puasa diberikan kepada mukmin. Pemirsa, Al-Baqarah 183 ada satu kalimat yang sangat cantik, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam muqaddimah yang disindir adalah mukmin, sebab banyak kalangan muslim walaupun ada perintah puasa belum langsung sensitif atau tidak melaksanakan. Namun kalangan mukmin pasti melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Perpaduan antara balik dan berakal. Seseorang yang sudah balik kemudian berakal sehat maka wajib berpuasa. Maka kata Nabi, 3 pena yang akan diangkat, 3 hal yang akan tidak diberikan tugas untuk berpuasa. Yang pertama, orang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia dewasa. Yang ketiga, orang gila sampai ia sadar. Maka mukallaf merupakan syarat ketiga seseorang yang wajib dikenai hukum wajib puasa. Dan yang keempat, yang mampu berpuasa. Pemirsa, tidak semua orang mampu berpuasa sebab ada istilah kelemahan. Yang pertama, kelemahan dalam jangka waktu pendek, asbab sakit. Yang kedua, kelemahan dalam jangka waktu panjang, asbab umur yang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Puasa telah ditetapkan waktunya. Barang siapa yang sakit atau juga dalam keadaan bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa, namun wajib mengqadanya. Sebab puasa lebih baik engkau. Pemirsa, seseorang yang sakitnya dalam jangka waktu pendek, maka itulah yang disebut dengan kelemahan sementara. Maka ia boleh berbuka ketika sakit, namun wajib mengqada dan membayarnya setelah melewati bulan Ramadan. Yang kedua, yang dikatakan kelemahan panjang, seseorang yang sudah mengalami tua dan renta, maka hal ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kelima adalah mukim. Seseorang yang bermukim, tidak safar, maka wajib menunaikan puasa. Sedangkan seseorang yang safar, yang disebut musafir, berpergian, maka akan mendapatkan rukhsah, yakni untuk tidak berpuasa, namun wajib menggantinya nanti setelah bulan Ramadan. Sebab wa antasumu khairul lakum. Sebab puasa adalah yang paling terbaik walaupun kita membayar fidyah. Dan yang keenam, seseorang yang tidak berhalangan. Pemirsa, kalimat ini menandakan kalau ternyata ada udzur syar'i secara fitrah yang diterima oleh makhluk Allah, terutama perempuan. Ketika wanita mengalami haid,
Ketika wanita mengalami nifas, maka hal ini menandakan tidak wajib orang tersebut untuk menunaikan puasa. Dan sebaliknya, ketika orang yang haid dan nifas melaksanakan puasa, maka justru dalam agama tidak sah dan haram hukumnya, sebab akan mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, itulah keenam karakteristik yang diajarkan Allah dan Rasulnya siapa yang wajib berpuasa. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan keimanan, bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini, hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa sebab ada istilah kelemahan. Yang pertama, kelemahan dalam jangka waktu pendek, asbab sakit. Yang kedua, kelemahan dalam jangka waktu panjang, asbab umur yang sudah tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Puasa telah ditetapkan waktunya. Barang siapa yang sakit atau juga dalam keadaan bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa, namun wajib mengqadanya, sebab puasa lebih baik engkau. Pemirsa, seseorang yang sakitnya dalam jangka waktu pendek, maka itulah yang disebut dengan kelemahan sementara. Maka ia boleh berbuka ketika sakit, namun wajib mengqada dan membayarnya saat memiliki sebuah kepekaan dan sensitivitas yang tinggi. Ketika ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka wajib engkau berpuasa. Maka seorang mukmin getarannya akan mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya saya mendengar dan saya akan taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ciri dari seseorang yang dikenakan wajib hukum puasa. Yang pertama adalah seorang muslim. Syarat puasa haruslah beragama Islam. Seseorang yang tidak beragama Islam maka tidak dikenakan wajib puasa. Seandainya dulunya bukan Islam, kemudian ia berpuasa, maka yang telah lalu tidaklah dihitung dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri wajib puasa diberikan kepada mukmin. Pemirsa, Al-Baqarah 183 telah melewati bulan Ramadan. Yang kedua, yang dikatakan kelemahan panjang, seseorang yang sudah mengalami tua dan renta, maka hal ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kelima adalah mukim. Seseorang yang bermukim, tidak safar, maka wajib menunaikan puasa. Sedangkan seseorang yang safar, yang disebut musafir, berpergian, maka akan mendapatkan rukhsah, yakni untuk tidak berpuasa, namun wajib menggantinya nanti setelah bulan Ramadan. Sebab wa antasumu khairul lakum, sebab puasa adalah yang paling terbaik walaupun kita membayar fidyah. Dan yang keenam, seseorang yang tidak berhalangan. Pemirsa, kalimat ini menandakan kalau ternyata ada udzur syar'i secara fitrah yang diterima oleh makhluk Allah, terutama perempuan. Ketika wanita mengalami haid, ketika wanita mengalami nifas, maka hal ini ada satu kalimat yang sangat cantik, Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam muqaddimah yang disindir adalah mukmin, sebab banyak kalangan muslim walaupun ada perintah puasa belum langsung sensitif atau tidak melaksanakan. Namun kalangan mukmin pasti melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Perpaduan antara balik dan berakal. Seseorang yang sudah balik kemudian berakal sehat, maka wajib berpuasa. Maka kata Nabi, 3 pena yang akan diangkat, 3 hal yang akan tidak diberikan tugas untuk berpuasa. Yang pertama, orang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia dewasa. Yang ketiga, orang gila sampai ia sadar. Maka mukallaf merupakan syarat ketiga seseorang yang wajib dikenai hukum wajib puasa. Dan yang keempat, yang mampu berpuasa. Pemirsa, tidak semua orang mampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pemirsa Trans 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mukaddimah kali ini saya membawakan satu surah Al-Anfal ayat kedua. Di dalam surat ini ada 3 karakteristik besar. Di dalam surat ini ada 3 ciri mukmin besar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Yang ketiga, kepada Allah seorang muslim wajib bertawakal. Berbicara tentang Ramadan, seseorang yang beriman kepada Allah akan